Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abang Tutorial. Membangun Indonesia indah. Toko Mega Depo Bangunan di Jalan Trans Sulawesi, Dudaula, Kecamatan Pepayato Barat. Toko Mega Depo Bangunan, pusat penjualan bahan bangunan lengkap. Toko Mega Depo Bangunan, membangun Indonesia indah. Alat-alat listrik, mesin, dan sarana pertanian. Toko Mega Depo Bangunan, pusat penjualan bahan bangunan lengkap. Membangun Indonesia indah. Di Jalan Trans Sulawesi, Dudaula, Kecamatan Pepayato Barat. Yaitu persyaratan subscribernya harus jumlahnya sekian, terus jam tayangnya pun harus ada targetnya. Nah, jadi tanpa melewati dua hal tersebut, kita sebenarnya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Ini saya sudah lakukan 5 tahun belakangan. Dari 5 tahun belakangan. Jadi sebenarnya channel saya itu bisa mendapatkan dua keuntungan dari kerjasama antara YouTube dan Google AdSense, dari iklan yang akan ditampilkan. Jadi teman-teman yang belum merasakan, yang masih sementara menunggu proses monetisasi, memenuhi persyaratan subscribernya harus memenuhi target, ya saya rasa teman-teman bisa melakukan tips saya ini, dan saya sudah merasakan hasilnya. Karena menjadi seorang konten kreator juga kita membutuhkan modal yang mencukupi, dari pembelian kamera, dari pengadaan alat-alat produksi lainnya, untuk mikrofonnya, komputer untuk pengeditan. Tapi saya sarankan seorang YouTuber, kita bisa memulainya dari tanpa modal pun kita boleh, asalkan kita memiliki telepon genggam. Jadi kita memiliki Android, sebaiknya kita manfaatkan saja Androidnya. Jadi teman-teman kalau berpikir bahwa untuk jadi YouTuber kita harus memiliki modal puluhan juta terlebih dahulu, itu salah besar. Contohnya saya 5 tahun lalu untuk membangun akun YouTube saya, Wedding BS Studio. Jadi saya waktu itu membangun tanpa modal 1 sen pun. Jadi yang saya miliki hanya kemauan, dan ketika saya selesaikan beberapa teknik yang akan saya jelaskan nanti ke teman-teman, ketika saya ketahui caranya, ternyata gampang sekali mendapatkan penghasilan dari YouTube tanpa monetisasi. Dan ketika kita sudah merasakan hasilnya, otomatis kita akan mendapatkan, untuk satu akun YouTube itu kita bisa mendapatkan 2 pembayaran secara berkesinambungan. Yang pertama adalah ketika teman-teman berhasil menerapkan apa yang saya katakan, teman-teman akan memiliki hasil puluhan juta. Kunjungi segera Toko Saadah. Toko kami menyediakan barang 9 bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan harian Anda. Toko Saadah juga sebagai salah satu toko grosir barang harian terlengkap, sebagai salah satu
agen penyalur sembako pada waktu dan hari yang telah ditentukan. Untuk konsultasikan kebutuhan Anda, silahkan hubungi pemilik toko, Bapak Roni Tinau di line telepon 0821 8943 2018 atau hubungi Ibu Ellen Tahuhe di line telepon 0821 9525 7272. Kami juga menyediakan jasa transfer ke sesama pengguna rekening bank, agen Briling resmi. Yang tentunya ini dapat mempermudah Anda untuk melakukan transfer uang kepada seseorang. Kunjungi toko Saadah. Kami siap melayani kebutuhan harian Anda seperti penjualan grosir barang harian terlengkap. Yang bertempat di kota Gorontalo, Bengawan Solo, adalah satu-satunya toko penjualan grosir terlengkap dan terpercaya. Bahkan ratusan juta bisa teman-teman dapatkan dari kerjasama sponsor. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya, makanya jangan skip. Dan ada beberapa iklan yang akan saya tampilkan. Ini adalah proses dari yang akan nanti saya jelaskan ke teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman, saya jelaskan dulu. Untuk menjadi seorang YouTuber, saya menceritakan proses saya 5 tahun lalu itu. Saya nggak memiliki kamera, saya tidak punya komputer, dan alat transportasi pun tidak ada. Nah, bagaimana saya bisa menjadi seorang YouTuber tanpa memiliki alat-alat tersebut? Otomatis kalau kita berpikir bahwa harus ada alat itu baru kita bergerak, maka itu salah besar. Sekarang kan banyak warnet. Nah, waktu itu saya membuat satu konsepnya dulu. Setelah konsepnya, setelah selesai izinnya dan segala macam, walaupun saya belum punya studio, saat itu saya hanya bekerja sama dengan teman-teman yang lebih dulu tahu. Nah, jadi saya berdiri dari mereka yang telah ada. Jika teman-teman tidak punya kamera DSLR atau kamera syuting, maka teman-teman hanya membutuhkan HP Android. Nah, ini harganya sangat murah sekali. HP Android ada yang berkisar di portal online itu yang dijual dengan harga miring. Jadi yang penting kualitas videonya bagus, stabilisernya bagus, kameranya bagus juga, yang itu teman-teman bisa sangat mendukung untuk pengelolaan video untuk bagian produksi. Jadi saya rasa modal HP Android pun cukup. Tapi untuk proses saya 5 tahun terakhir itu, akhirnya saya bisa melengkapi alat-alat yang saya butuhkan dalam sebagai seorang content creator. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pasti teman-teman penasaran bagaimana cara saya mendapatkan uang puluhan juta tanpa. Nah, sebenarnya ini berat sekali saya sampaikan ke teman-teman, karena dulu saya masih mempelajari ini. Tapi ketika sudah saya lakukan 5 tahun terakhir sampai sekarang ini, alhamdulillah penghasilannya lumayan. Jadi saya sengaja buat konten ini untuk teman-teman agar tidak berputus asa menjadi seorang YouTuber. Di samping menunggu yang namanya proses monetisasi, teman-teman bisa menjadi partner YouTube menghasilkan uang tanpa monetisasi. Jadi ketika sudah menghasilkan uang, otomatis tahap kedua yang teman-teman akan dapatkan ketika konten teman-teman banyak dikunjungi dan merasa subscriber dan jam tayangnya sudah cukupi dari target yang perusahaan YouTube berikan, maka ketika dibayar otomatis kita mendapatkan dua keuntungan. Kita mendapatkan dari AdSense pribadi dan AdSense dari perusahaan YouTube sendiri, yaitu Google AdSense. Prosesnya sih sebenarnya sangat gampang. Itu ada yang pertama,
teman-teman lakukan apa yang saya katakan saja. Kalau ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube secara konsisten, dari satu video itu teman-teman bisa mendapatkan ratusan ribu bahkan puluhan juta. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman buat proposal. Nah, untuk membuat sebuah proposal yang unik, saya sarankan proposalnya singkat, padat, dan jelas. Karena customer kita atau pengiklan itu biasanya melihat proposal yang unik dan jelas, surat izinnya jelas, sponsor bisa tertarik dengan konten-konten yang kita sajikan di dalam YouTube. Jadi intinya seperti ini. Saya mengatakan bahwa sebenarnya kita membangun YouTube dengan sistem yang kita buat sendiri, yaitu Google AdSense. Coba kita lihat, seperti Google AdSense itu mereka adalah perusahaan iklan yang khusus bagian produksi iklan. Dari iklannya itu mereka mendapat. Tema berita viral kita hari ini. Pedagang ayam crispy di Popayato ini so jadi viral abah. Gara-gara DP jualan ayam crispy, selain enak dan renyah. Bileheleroi, oti maluol, bohema loncat-loncat. Tanggulio teroi, oti rini. Patao timongolio dulu tahemo tubuh inulo. Tiba-tiba begitu teroi mau ambe ni ayam. Langsung tak kaget dia abah. Bileheleroi. Oti maluol, bohema loncat-loncat. Dengar kong lia kasana baya-baya DP kesaksian Leroy. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Begini ibu berita, penyair. Maksud saya penyiar. Ini ayam Kentucky R2F2, kalau ada yang mau pesan, soalnya ndak perlu mau antar. Dia so mau jalan sendiri sama yang pesan. DP ayam bisa joget-joget sendiri. Kalau nyanda percaya. Sedangkan tadi pas kita mau masak dia soba joget-joget dengan balompa sendiri di balang. Pasan diri kabalangan. Polelelo maluol, hulian lo matau, au mulumandio tutu, au tubu longgo abalo. Istrinya juga berkomentar, saya juga tak kaget daliani ayam so belum pasan diri kabalangan. Bagaimana sistem delivery mandiri yang Bapak Roy sediakan? Iya Bu, kapan-kapan pesan dong ayam Kentucky buatan saya. Nanti saya suruh dia jalan sendiri dari Popayato ke Jakarta di kantornya Ibu penyiar. Oh iya, siap Pak Roy. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Roy dan Ibu Rini.
spek Facebook dan akun halaman Facebook dan akun YouTube. Jadi teman-teman, dari video ini sebenarnya saya menyarankan teman-teman untuk membangun AdSense sendiri, AdSense mandiri atau perusahaan iklan sendiri. Jadi ini saya sudah lakukan selama 5 tahun. Itu harga iklannya itu sebenarnya tergantung dari yang teman-teman inginkan. Jadi karena YouTube ini memiliki kebijakan monetisasinya lama, ya harus, intinya sangat ribet lah. Jadi saya punya inisiatif membuat ini sekedar hanya coba-coba, ternyata bisa begitu. Nah, jadi yang teman-teman butuhkan itu hanyalah surat izin usaha dari rekomendasi desa, RT, RW, kecamatan, lalu urus ke Pemda, pemerintah setempat itu urus surat izinnya, legalitasnya kalau perlu, sampai akta notarisnya diurus. Nah, ketika semua terurus, kenapa ini diharuskan? Karena memang untuk mendirikan satu perusahaan yang bisa dipercaya itu teman-teman harus punya legalitas. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus menawarkan iklan. Jadi di saat presentasi itu teman-teman bisa menunjukkan contoh video iklan yang bisa teman-teman produksi. Nah, jadi target penayangannya itu ke semua media sosial dan ke akun YouTube. Jadi keuntungan kita sebenarnya berbeda dengan stasiun TV. Keuntungannya sekali bayar, tayang selamanya. Berbeda dengan stasiun TV lokal atau Google AdSense itu sendiri. Bisa memberikan diskon cuma sekali bayar tanpa iuran per bulan. Jadi mereka pasti akan lebih milih menayangkan di akun YouTube kita daripada di stasiun TV lokal, karena stasiun TV lokal menurut saya itu terbatas jangkauan penayangan karena hanya di daerah yang dijangkau jaringannya. Apalagi kita mengiklankan di radio, bukan saya mengatakan bahwa mengiklankan di beberapa media elektronik ini tidak bagus, tidak. Cuman tingkat resikonya yang saya analisa seperti itu. Pasti pengiklan atau perusahaan yang mau diiklankan perusahaannya itu memilih media kita untuk menjadi media penayangan. Nah, ketika teman-teman sudah fix, otomatis teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Pernah target iklan saya itu mendapatkan dari pembuatan konten itu mendapatkan satu konten bisa mencapai 10 jutaan, 10 juta untuk satu konten. Jadi dari situ saya investasikan lagi untuk alat, untuk alat-alat produksi yang saya butuhkan. Nah, jadi teman-teman di samping menunggu subscribernya terpenuhi, ya cara saya cuma seperti itu. Kenapa saya buat ini? Karena saya ingin teman-teman bisa lebih semangat dan mendapatkan manfaat positif dari penggunaan media online atau akun YouTube sendiri. Oke, semoga teman-teman bisa praktekkan di rumah, bisa mendapatkan segera hasil yang teman-teman lakukan di YouTube. Oke, salam kreator untuk semua para YouTuber pemula seperti saya, dan untuk yang senior juga salam. Semoga kita bisa selalu berinovasi dan berkreasi untuk pembuatan konten-konten kreatif dan positif tentunya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, Abang Tutorial, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa juga di like atau komen, ada yang teman-teman mau tanyakan, silakan, ya nanti saya buatkan konten. Jadi kita di sini sharing, bukan bermaksud menggurui teman-teman yang menonton. Jadi kita di sini sharing, kita tukar pikiran apa yang kita tidak tahu, ya
otomatis kita bisa saling memberitahu. Jadi silakan post komentarnya di bawah agar semua mendapatkan manfaat dari video tutorial saya. Oke, masih bersama saya Abang Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.